saya akan jelaskan materi tentang pencacahan. Nah, apa sih itu pencacahan? Pencacahan merupakan bahasan awal dari matematika yang dapat digunakan sebagai alat dasar untuk mempelajari materi-materi lainnya yang umumnya bersifat kombinatorik. Nah, di samping itu, pencacahan juga memiliki aplikasi di banyak bidang seperti yang pertama ada teori peluang statistika, kemudian teori graf, teori coding, kriptografi, dan analisis logaritma. Nah, kaidah pencacahan membantu dalam memecahkan masalah untuk menghitung beberapa banyaknya cara yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Nah, kaidah pencacahan meliputi aturan pengisian tempat, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Namun, materi pembahasan dalam bahan ajar ini akan ditekankan pada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang pertama, kita akan membahas tentang aturan penjumlahan atau rule of sum. Secara khusus, aturan penjumlahan berbunyi sebagai berikut. Jika ada kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam N plus N cara. Contohnya, di dalam toko kue terdapat 6 bolu dan 7 pastel. Berapakah banyaknya cara memilih satu bolu atau satu pastel? Jadi jawabannya yaitu kita pertama menentukan kejadiannya. Nah, kejadian pertama memilih satu bolu dapat terjadi dengan 6 cara. Kejadian kedua memilih satu pastel dapat terjadi dalam 7 cara. Jadi banyaknya cara memilih satu bolu atau satu pastel adalah 6 tambah 7 sama dengan 13 cara. Aturan penjumlahan dapat diperluas sebagai berikut. Jadi jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, kemudian kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya. Dan kejadian ke P secara terpisah dapat terjadi dalam NP cara. Maka kejadian pertama atau kedua atau ketiga seterusnya hingga kejadian ke P dapat terjadi dalam N1 plus N2 plus N3 dan seterusnya sampai NP cara. Yang kedua ada aturan perkalian atau rule of product. Secara khusus aturan perkalian berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam N dikali N cara. Nah, contohnya pada sebuah sekolah diadakan pemilihan duta siswa berprestasi yang diikuti oleh 10 siswa putra dan 15 siswa putri. Jika seorang siswa putra dan seorang siswi putri dipilih sebagai pasangan duta siswa berprestasi, berapa banyak pasangan berbeda yang mungkin? Nah, jawabannya kita menentukan kejadian-kejadiannya dulu. Nah, kejadian pertama memilih seorang siswa putra dapat terjadi dalam 10 cara. Yang kedua, kejadian kedua memilih seorang siswa putri dapat terjadi dalam 15 cara. Jadi, banyaknya pasangan duta siswa berprestasi yang mungkin adalah 10 dikali 15 sama dengan 150 cara. Nah, aturan perkalian dapat diperluas sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, dan setiap kejadian pertama diikuti kejadian kedua yang terjadi dalam N2 cara, dan setiap kejadian kedua diikuti kejadian ketiga yang terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya. Dan setiap kejadian ke P-1 diikuti oleh kejadian ke P yang terjadi dalam NP cara, maka kejadian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga kejadian ke P secara bersama-sama terjadi dalam N1 dikali N2 dikali N3 hingga NP cara. Aturan perkalian dapat pula dipahami sebagai kaidah pengisian tempat yang tersedia yang diilustrasikan sebagai berikut. Berapa banyak password panjang 5 angka yang dapat dibentuk dari angka 0, 2, 4, 6, dan 8 jika tidak boleh ada angka berulang. Nah, untuk dapat menentukan banyaknya password dapat dilakukan secara sistematis sebagai berikut. Yaitu kita sediakan 5 tempat yang dapat ditempati 5 angka. Jadi tempat pertama dengan banyak cara 5, tempat kedua banyak cara 4, dan seterusnya hingga tempat pertama dapat diisi oleh angka 5. Ya ini angka 0, 2, 4, 6, dan 8. Kemudian tempat kedua dapat diisi dengan 4 angka. Demikian seterusnya hingga tempat kelima dapat diisi dengan 1 angka.
Dengan demikian banyaknya cara adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 cara. Ketika kita menghitung banyaknya cara menyusun password di atas, kita telah menggunakan kaidah pengisian tempat yang tersedia yang secara umum dijelaskan sebagai berikut. Banyaknya cara mengisi tempat pertama, banyaknya cara mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi, kemudian banyaknya cara mengisi tempat ke K setelah K-1 tempat sebelumnya terisi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang faktorial. Faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1808 oleh Christian Cramont di Strasbourg, Prancis. N tanda seru dibaca n faktorial. Didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya hingga dikali dengan 1, di mana n adalah bilangan asli dan 0 faktorial sama dengan 1. Setelah membahas materi tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian, kita coba mengerjakan contoh soal yang lainnya agar lebih paham. Contoh yang pertama adalah nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas 4 angka dengan angka pertama bukan 0. Tentukan banyaknya nomor pegawai yang tidak habis dibagi 2. Oke, kita bisa langsung mengerjakannya. Untuk menentukan banyak nomor pegawai yang tidak habis dibagi 2, jika nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas 4 angka dan angka pertama bukan 0, secara sistematis kita dapat sediakan 4 tempat yang dapat ditempati oleh 4 angka. Asumsikan terdapat angka yang berulang. Digit pertama dapat diisi oleh 9 cara, yaitu angka 1 sampai 9 karena 0 tidak boleh berada di digit pertama. Digit kedua dan ketiga dapat diisi oleh 10 cara, yaitu dari angka 0 sampai 9. Sedangkan digit keempat dapat diisi oleh 5 cara, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, di mana angka terakhir itu tidak habis dibagi 2. Dengan demikian, banyaknya nomor yang tidak habis dibagi 2 adalah 9 dikali 10 dikali 10 dikalikan 5 sama dengan 4.500 cara atau 4.500 nomor. Yang kedua, pada suatu tes masuk lembaga pendidikan, setiap peserta wajib mengerjakan 8 soal di antara 15 soal. Soal nomor 1 sampai 3 harus dikerjakan. Tentukan berapa banyak pilihan soal yang harus dikerjakan. Nah, untuk dapat menentukan berapa banyak pilihan soal yang harus dikerjakan, jika setiap peserta wajib mengerjakan 8 soal di antara 15 soal, maka dengan aturan soal nomor 1 sampai 3 harus dikerjakan secara sistematis adalah sebagai berikut. Kita sediakan 8 tempat yang dapat diisi oleh banyaknya pilihan soal. Tempat pertama sampai tempat ketiga diisi oleh 1 cara, karena aturan soal nomor 1 sampai 3 harus dikerjakan. Tempat kedua dapat diisi dengan 12 cara, yaitu soal nomor 4 sampai 15. Tempat kelima dapat diisi oleh 11 cara. Tempat ke-6 dapat diisi oleh 10 cara. Tempat ke-7 dapat diisi oleh 9 cara. Tempat ke-8 dapat diisi oleh 8 cara. Dengan demikian, banyaknya pilihan soal adalah 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8, yaitu 95.040 pilihan. Nah teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang materi pencacahan, meliputi aturan perkalian, aturan penjumlahan, aturan pengisian tempat, hingga tentang faktorial. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.